aktivitas saya seperti biasa. Saya memang aktivis teater dari tahun 80. Kalau ditarik ke belakang mungkin dari tahun 77 lah, 76, 77. Saya sudah mulai suka gitu ya, melihat sebuah pertunjukan, beberapa tokoh atau peran yang dimainkan kok begitu asik gitu kelihatan. Dan begitu pas banget dia memainkan tokoh-tokohnya itu. Nah, dari situ saya berkeinginan ingin lebih mendalam bagaimana seni peran yang sebenarnya. Dan memang saya juga pernah kuliah, tapi bukan di seni peran. Saya mah pernah belajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus. Saya lulus dari hukum, pasti saya akan jadi pengacara, entah itu jadi hakim, entah itu jadi jaksa, gitu. Saya ngontrol ke diri saya nih, gitu ya. Saya mampu tidak menjaga amanah? Apakah saya cuman memutarbalikkan hukum, gitu kan? Berakting-akting untuk membohongi, gitu kan? Makanya saya berpikir lebih baik gue membohongi penonton lah daripada membohongi masyarakat, gitu. Tapi saat saya membohongi penonton, memainkan sebuah peran umpamanya, itu ada pesan yang ingin saya sampaikan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan melalui keinginan si penulis yang ditranslate ke si tokoh itu sendiri atau sebuah pengadeganan itu sendiri. Berbangun lo. Kalau ada pahlawan yang menuntut balasan, cuma pahlawan gadungan. Pahlawan kok masih mempersoalkan uang. Bukan uangnya. Aku bicara soal lembaran 50.000. Murah saja itu loh. Ini soal sejarah dan kebangsaan. Kalau begitu, Bapak memang tidak pernah mengerti. Tidak mengerti apa toh? Udah suaminya tuh keluar tuh, dia bingung kan? Pada akhirnya anaknya datang nih. Anaknya bisa divisualisasikan anak itu nongol atau saya mau bikin voice over aja. Oh biasa. Terus dia ngintipin mata, dia masuk kamar. Yes. Jadi waktu kamu pura-pura nggak tahu itu udah genit sebenarnya. Udah. Apa lebih mau? Lek. Lakinya ke situ. Sama banyak lo. Ya, pokoknya nanti kembangin aja kita lebih. Tapi bahasanya bukan mas, tapi bahasanya ibu dan bapak. Ya, ngebahasain ini aja. Karena kan sudah punya anak, karena punya anak biasanya ngebahasain ini bapak ibu. Nah, si Jaga juga, Jaga kan kental dengan Jawa itu. Dan yang terpenting mungkin, kenapa tiba-tiba saya lari ke dunia teater? Begitu saya telusuri dari awal, saya melihat di sini sebuah kejujuran yang saya dapat ya. Setiap saya diberikan sebuah naskah, artinya naskah dan tokoh yang saya mainkan sangat menarik buat saya. Baik itu saya cuma peran pendukung, apalagi peran utama. Itu bagaimana saya mencari sebuah karakteristik teater, penggunaan teknik vokalnya, bagaimana itu dia mengolah tubuhnya, terus mengolah rasa dan pikirannya. Itu yang sangat menarik sekali. Dan ini yang rupanya membuat saya betah dalam mendalami dunia seni peran. Ya, selama di DKT ini ya beberapa kali mendapatkan piagam atau penghargaan dari beberapa kegiatan yang dilakukan gitu. Kemudian kalau keluar ya mengikuti festival di luar dari kota Tangerang, ya baik di Jakarta maupun di Provinsi Banten pada umumnya gitu. Alhamdulillah ya, saya selama perjalanan saya, karena saya beberapa kali ikut festival,
udah hampir berapa kali ya saya ikut dapat aktor terbaik gitu kan, terus sutradara terbaik, kemudian juga penata artistik terbaik saya pernah dapat juga. Dan di tahun 17 kemarin terus teman-teman dari Dewan Kesenian Banten, Provinsi Banten menganugerahkan saya sebagai tokoh teater yang konsisten. Saya juga cukup kaget ya, kok saya sih gitu kan masih banyak teman-teman, tapi rupanya mungkin punya kriteria tersendiri. Teman-teman dari Banten melihat bagaimana perjalanan saya sampai saat ini, saya masih bergelut sama teman-teman, baik yang sudah katakanlah yang usianya sama maupun di atas saya, maupun yang di bawah yang sedang lagi memulainya ini. Karena saya di Tangerang ini kan saya lebih konsentrasi saya ke teman-teman yang SMA, SMP. Karena dari sanalah mereka mulai tumbuh, baik itu bakat maupun nanti apa yang akan mereka hadapi dalam sebuah kehidupan. Kondisi-kondisi seperti itulah saya ajak teman-teman, ini loh berteater bukan cuma sekedar wah berkeren-keren, berambut gondrong, celana robek-robek gitu kan, tapi ada sesuatu yang akan membuat kalian berteater mempunyai sebuah karakter nantinya dimanapun kalian berada. Pamagor itu menurut saya ya, kalau menurut dari segi pandangan saya pribadi, dia itu bukan sekedar guru saya ya, tapi udah saya anggap juga kayak orang tua kandung saya sendiri. Jadi sosok guru yang sabar menghadapi kami, kemudian memotivasi. Baik, terus juga dia motivator buat seniman-seniman teater di Kota Tangerang. Aku ngerasa Pamagor itu beda. Kalau guru-guru yang lain tuh kayak bodo amat ya sama anak-anak muridnya, tapi Pamagor itu peduli banget sama anak-anaknya. Keakraban sebagai, kadang-kadang Pamagor bisa jadi teman, kadang-kadang bisa jadi guru, bisa jadi bapak gitu. Dari segi perhatiannya dalam di luar sesi latihan atau di dalam sesi latihan, dan ada banyak pelajaran-pelajaran yang dapat saya pelajarin lah dari sosok Pamagor sendiri. Oh, jadi Pamagor itu orangnya pada saat latihan dia tuh tegas banget dan dia tahu di mana kalian harus ketawa, bercanda, dan di mana harus serius. Asik gitu, asik. Kalau beda sama saat kumpul ya bercanda gitu kan. Beda, pokoknya beda antara saat dia ngajar sama saat kumpul-kumpul biasa. Kayak kesalahan dikit pun akan diungkapin sama dia. Kalau melatih beliau lebih cenderung tegas, serius. Tapi kalau kita sudah selesai latihan, kita bisa cerita apapun masalah pribadi kita, atau kita bisa sharing apapun, pengetahuan apapun. Pamagor selalu ingin berbagi dan cara penyampaiannya tidak selalu merasa hebat ya menggurui. Jadi ya kita sama seperti duduk sama rata, sama tinggi gitu. Karena saya melakukannya dengan ikhlas, saya enjoy aja tuh. Iya. Walaupun kadang-kadang orang di sekeliling saya agak saya dibilang ego segala macam gitu kan. Nah dari situlah saya juga lagi banyak belajar. Oh berarti saya mesti belajar memanage sendiri. Memanage kan bukan sekedar manajemen yang sering kita dengar, yang sering kita lakukan seperti biasa-biasa. Artinya bagaimana kita bisa meminimalisir keegoan kita. Ya memang tidak munafik ya, teater pada saat ini belum bisa menghasilkan, bukan bisa menghasilkan ya, belum. Kalau kita mengharapkan secara materi dari teater, ya belum begitu jelas, dalam tanda kutip ya, menghasilkan secara materi gitu. Memang ada kepuasan tersendiri dalam benak saya ketika saya memainkan tokoh dalam teater maupun saya menggarap sebuah pertunjukannya. Itu ada sesuatu yang banyak pelajaran-pelajaran baru yang saya dapat
baik dalam memerankan tokoh maupun saya sedang menyutradarai umpamanya. Padahal kalau saya lihat dari tokoh-tokoh yang sangat modern, bisa untuk dibikin tokoh. Nah sampai saat inilah begitu saya mengetahui dunia seni peran, terus dunia teater, saya nggak bisa meninggalkan sampai saat ini. Saya menemukan sebuah keasikan, saya bisa belajar banyak masalah kehidupan. Rupanya teater, begitu saya telusuri lebih dalam lagi, bukan cuma sekedar masalah akting, masalah penata ruang, masalah penata cahayaan, masalah gerak, tetapi masalah kehidupan yang ada di diri kita untuk hidup di alam dunia ini. Saya dapat banyak dari yang namanya teater. Teater itu kehidupan. Teater itu ilmu kehidupan, ilmu hidup. Dan yang saya tahu, teater itu bukannya berguna hanya untuk di atas panggung, tapi kalau untuk saya sendiri lebih bergunanya untuk kehidupan saya sehari-hari. Contohnya bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat gitu. Teater itu bukan sebuah pelajaran sih menurut saya. Teater itu proses kita belajar aja, memaknai kehidupan itu sendiri. Dan sekali lagi, berteater bukan cuma sekedar akting di panggung. Nanti bagaimana dia bersosialisasi di luar, memanusiakan manusia.